Gemar bagi-bagi sarung, Kiai Asep dapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya 360 Info dari Pacet Mojokerto. Ternyata ada cerita menakjubkan di balik makin gencarnya Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MAG bersedekah. Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet Mojokerto itu sangat gemar dan istiqomah membagikan beras, sarung, dan uang kepada masyarakat. Setiap tamu yang datang selalu diberi tali AC sarung. Bahkan Kiai miliarder yang dermawan itu kini sibuk membagikan 300 ton beras kepada para relawan penanganan COVID-19 dan korban terdampak sosial ekonomi virus corona. Yang menarik, Kiai Asep tak pernah membedakan apakah orang yang diberi sarung itu rajin sholat atau bahkan tidak sholat. Semua diberi sarung, dan sarung yang diberikan selalu sarung dengan merek berkelas, paling tidak kelas menengah. Kepada Bangsa Online TV, Kiai Asep bercerita, suatu saat ada seorang tamu itu menyampaikan salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Kiai Asep. Tentu saja, Kiai Asep kaget. Karena penasaran, Kiai Asep pun bertanya, dari mana sang tamu itu tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kirim salam? Menurut tamu itu, Kiai Asep mendapat salam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering memberikan sarung kepada masyarakat. Sang tamu juga bercerita bahwa ada seorang tukang becak tak pernah sholat 5 waktu. Tapi ketika mendapat sarung dari Kiai Asep, ia lalu sholat dan rajin sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, jika ada seorang bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dipastikan benar bukan tipu daya setan, karena setan tak bisa menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. sarung itu memang tidak bisa saya lupakan. Kepada orang yang dengan tulus mengatakan saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, beliau nitip salam untuk sampean. Kok bisa sampai menitip salam untuk saya? Beliau bilang karena suka membagi-bagikan sarung. Di antara sarungnya itu dipakai oleh orang yang biasanya tidak sholat. Kemudian karena punya sarung itu mereka sholat. Makanya saya selalu saja memberi sarung kemana-mana. Saya tidak karena itu. Meski demikian, tegas Kiai Asep, bukan karena faktor cerita tamu itu ia gemar memberikan sarung. Sebab sebelum kedatangan tamu itu dirinya sudah rajin sedekah sarung kepada siapapun. Karena itu, Kiai Asep mengaku akan terus memberi sarung kepada masyarakat. Artinya, meski sudah bagi-bagi beras, tapi ia juga tetap membagi-bagikan sarung dan uang. Ia mengakui bahwa apa yang ia lakukan itu tak seberapa jika dibanding para konglomerat. Menurut beliau, bisa jadi satu konglomerat bersedekah 1000 kali lebih besar dibanding sedekah yang diberikan dari beliau. Tapi, kata Kiai Asep, ia berharap apa yang dilakukan selama ini bisa menginspirasi para orang kaya, termasuk para konglomerat untuk berbagi kepada rakyat. Menurut Kiai Asep, jika semua konglomerat dermawan, maka bangsa Indonesia akan makmur karena tak ada orang kelaparan. Sedang para konglomerat semakin banyak rezekinya karena terus mendapat doa dari para orang miskin. Apalagi kata Kiai Asep, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berjanji dalam hadis yang artinya, demi Allah, tidak akan berkurang sedikit pun rezeki yang disedekahkan. Sebaliknya, justru akan penuh berkah. Mengutip hadis, Kiai Asep menegaskan bahwa ada 4 pilar penopang negara sehingga bisa kuat dan adil makmur. Pertama, ulama soleh dan ikhlas yang mengamalkan ilmunya. Kedua, birokrat atau pejabat negara yang mereferensi kepada ilmu para ulama. Ketiga, para orang kaya termasuk konglomerat yang suka bersedekah. Dan keempat, orang miskin yang mendoakan para pimpinan dan bangsanya. Bangsa Online TV dari Pacet Mojokerto, Jawa Timur menginfokan.
terus